Shalom keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari renungan harian Livingstone Bethel Area dengan judul Karakteristik Pemberita Injil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul sungguh sebuah kitab yang mengagumkan. Orang-orang dengan latar belakang sederhana seperti Petrus dan Yohanes berubah menjadi orang-orang yang penuh hikmat dan keberanian dalam menghadapi mahkamah agama. Pertumbuhan jemaat secara jumlah terjadi secara signifikan. Dari semula 120 orang, di loteng Yerusalem menjadi 3.000 orang, bahkan kemudian menjadi 5.000 orang, dan kemudian lebih banyak lagi. Mujizat Tuhan dinyatakan dengan kuat dan dahsyat, sehingga ketika ada oknum seperti Ananias dan Safira yang mencoba menipu para rasul dengan persembahan mereka langsung dilanda kuasa Tuhan, sehingga mereka mati seketika. Injil diberitakan secara luar biasa, meluas dari kota Yerusalem, provinsi Yudea, ke Samaria, bahkan sampai ke tempat-tempat jauh lewat pelayanan misi Rasul Petrus, Yohanes, Paulus, dan lain-lain. Setelah kita meneliti semua kisah pelayanan para rasul yang luar biasa ini, kita menemukan bahwa semua keluarbiasaan yang terjadi itu berasal dari pekerjaan Roh Kudus yang menguasai kehidupan para rasul. Para rasul adalah orang yang dibaptis dan dipenuhi serta dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan mereka yang semula biasa saja menjadi sangat luar biasa. Ini adalah ciri utama atau karakteristik kehidupan para rasul yang dikisahkan dalam kitab Para Rasul. Pengertian ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kisah kita dapat menjadi luar biasa ketika kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sebagai seorang yang memiliki kewajiban membagikan Injil Kristus sering mengalami kendala. Kita takut dalam memberitakan Injil, tidak tahu harus memulai dari mana. Berita baiknya, semua hal itu dapat diatasi ketika kita bergantung penuh kepada karya Roh Kudus dalam hidup kita. Tugas kita adalah peka dengan dorongan Roh Kudus dan ikuti dalam ketaatan. Lakukan yang Roh Kudus dorong untuk kita lakukan dan serahkan hasilnya kepada Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati atas renungan harian ini. Jangan lupa bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati.